Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebesaran dan kemurahan-Nya, kasih setianya bagi kita semua sampai pada saat ini. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menghadapi minggu bekerja dengan penuh sukacita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami akan merendahkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan firman-Mu ini, kami dapat dimampukan untuk melihat betapa baiknya ketika kami terhubung dekat dengan Tuhan dan roh Tuhan terus ada pada kami. Kami serahkan hati kami kepada-Mu dalam mempelajari firman Tuhan ini. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada petang Sabat Tuhan yang suci ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dan memperhatikan dari judul perikop yang diberikan oleh penulis, kita dapat melihat pada cerita yang sama terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18-22 dan kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Namun fokus kita pada saat ini lebih erat kepada Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Pada peristiwa waktu itu, Petrus bersama dengan teman-temannya. Mereka semalam-malaman ada di danau untuk mencari ikan, namun tidak ada banyak ikan yang mereka dapati. Dan ketika mereka pulang, mereka mendapati bahwa Yesus sedang berada di pinggir danau. Dan Yesus berkata kepada mereka untuk bertolak bersama-sama dengan Dia, maju ke depan bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka bertolak, Yesus menjadi pengarah mereka untuk melemparkan jaring. Ketika ditariknya jaring itu, mereka mendapati ikan yang sangat banyak. Bahkan muatan mereka sudah tidak cukup untuk membawa ikan-ikan itu ke pinggir pantai. Namun yang menarik adalah ketika Petrus melihat ini, ia jatuh tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Refleksi yang boleh kita lihat dari teks ini, bahwa mungkin ketika ada polisi tiba-tiba hadir di tengah-tengah kerumunan, maka para perampok tentunya akan merasa risih dan tidak nyaman, walaupun polisi tersebut tidak menyadari ada tindakan kriminal sedang terjadi. Seberapa seringkah kita merasa bahwa kita tidak nyaman ketika melakukan dosa, sementara kehadiran Tuhan benar-benar nyata di hadapan kita? Reaksi yang dilakukan oleh Petrus adalah ungkapan manusia berdosa yang ia rasakan ketika hadirnya roh Tuhan dalam bekerja mentransformasi hati dari hati yang sombong dan angkuh menjadi manusia yang paling berdosa. Allah tidak dapat bekerja bersama dengan orang yang merasa dirinya mampu dan mereka yang merasa bahwa hal pertama yang dilakukan adalah membutuhkan keselamatan. Hanya mereka yang lapar dan haus akan kebenaran yang akan terpenuhi. Oleh sebab itu Petrus bertelut pertama kalinya memang benar-benar untuk memohon kecurahan Roh Kudus. Seberapa seringkah kita bertelut dan memohon kecurahan Roh untuk menolong perjalanan iman kita ketika berjalan dengan dunia yang sangat menyeramkan ini. Tuhan merindukan setiap hati datang bertelut memohon dan merasa diri tidak mampu, merasa ketidaklayakannya itu. Ketika kita merasa tidak layak untuk bekerja bagi Tuhan, disitulah kita akan dimampukan untuk bekerja bersama dengan Dia. Dan hati kita betul-betul terubah oleh karena transformasi yang kita berikan, dan kita dapat diperboleh oleh roh yang Ia curahkan bagi kita. Sepanjang minggu bekerja ini, marilah kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Sekiranya Ia akan mencurahkan yang terbaik bagi mereka yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk betul-betul melihat dan menyadari
bahwa pentingnya ketika kami terhubung dekat dengan Tuhan dan berapa penting kami menaruh iman kami sepenuhnya kepadamu. Tolong kami semua para pendengar firman Tuhan ini, dan biarlah setiap minggu bekerja Tuhan akan menolong kami hidup setia kepadamu dan penuhi setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami serahkan pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu, karena kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.